percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Baiklah, upacara pemakaman atas meninggalnya Ibu Siamas Meske Singko dalam keluarga Mas Singko. Di tempat ini kita akan mulaikan dan keseluruhan rangkaian acara di tempat ini dari pemerintah desa menyerahkan kepada Jemaat GPDI, Jemaat Gemim Victory Kompas Sobaru 1 Golongan 8. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara keluarga besar yang dirundung duka cita, keluarga Siamas Singko, para pelayat duka yang sudah berada di bangsal duka, yang terhormat unsur pemerintahan Kecamatan Kompas Baru, bahkan desa Kompas Baru 2. Kami lihat juga unsur pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan berada sama-sama dengan kita semua. Para pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan, pelayat duka yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kita dengarkan ucapan selamat datang dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Penyetua Rodi Piring Sarjana Pendidikan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kemuliaan, pujian, sembah dan hormat kami persembahkan kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupan kami, umat manusia, tetapi juga yang selalu menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita, terlebih di tengah keluarga besar Singko, di mana pada hari Jumat yang lalu Tuhan menyatakan kuasanya dengan memanggil dan mengambil kehidupan dari kami, Meske Clara Singko. Tentu dengan peristiwa ini bagi kami keluarga sangat berduka, terlebih suami dan anak-anak Hani, Novita, David, dan Tete merasa sangat kehilangan orang yang sangat dicintai, dikasihi dan mengasihi keluarga. Tapi apa mau dikata? Kita sebagai umat yang percaya semua ini adalah kuasa dan kehendak Tuhan yang telah menghadirkan
50 tahun 9 bulan 18 hari Mei hadir di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, dan ada sekian lama dipersatukan dalam keluarga yang kudus sehingga sudah dikaruniai 3 orang anak. Siapa yang tidak berduka? Tetapi dengan peristiwa ini kami hanya serahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa apa yang dialami ini tentu ada maksud Tuhan yang akan ditunjukkan bagi keluarga teristimewa Ani dan anak-anak. Maka dari itu, saat ini saudara-saudara datang di sini bukan karena diundang kami keluarga, tapi kehadiran ini karena undangan Tuhan dan kepedulian saudara-saudara sebagai bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan adik kami bersama dengan keluarganya. Karena itu saya atas nama keluarga, saya sambut kehadiran dari saudara-saudara semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena ada begitu banyak, sebagai kepedulian, sebagai pelayat duka yang merasa turut berbagi rasa dengan kami keluarga yang berduka. Kami hanya menyatakan selamat datang. Apa yang sudah ditunjukkan oleh keluarga dari unsur gereja ini, dari unsur pemerintah dan semua sosial masyarakat, lembaga-lembaga yang ada, kami sekali lagi hanya mengatakan selamat datang dalam kebersamaan di tengah-tengah duka yang kami alami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sekian. Demikian calon selamat datang dari keluarga. Doa pembukaan dengan kasih mengundang Bapak Pendeta Doni Christian Kalimina, Sarjana Teologi. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Puji dan syukur selalu kami panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Penghuni dan Pemilik kehidupan, yang sudah menghimpun kami semua di tempat ini. Diperhadapkan pada kemahakuasaan Tuhan atas meninggalnya hamba-Nya almarhum Samas Nestor Rara Singko dalam usia 50 tahun 9 bulan 13 hari di tengah keluarga besar Rara Singko. Hal ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa kasih dan kuasa Tuhan tak terbatas. Sekalipun mendatangkan duka cita dan air mata, tetapi ini yang terbaik yang sudah dinyatakan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Pada itu ya Tuhan, bukakan terus acara ibadah pemakaman ini. Beri cuaca yang baik agar berlangsung dengan hikmat. Kepadamu kami bermohon dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Pembacaan riwayat hidup oleh ananda tercinta David Roa. Riwayat hidup istri, mama, kakak, adik, dan saudara terkasih Siamas Rizky Klarasiko, nama Rizky Klarasiko, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Mei tahun 1970. Lahir dari keluarga Singko Rambutan. Nama ayah almarhum Weli Singko dan nama ibu almarhumah Femi Rambutan, dan diasuh oleh bapak almarhum yang Cediot, anak kedua dari 2 bersaudara yang bernama
almarhumah Margareta Simko dalam keluarga David Simko. 2. Almarhum dari mama saya Mr. Clara Simko dalam keluarga Pak Simko. Pendidikan yang pertama TK Tabita Manado tahun 1906 sampai tahun 1970. Yang kedua, sekolah dasar Tabita Manado tahun 1977 sampai 1983. Yang ketiga, SMP El-Fatah Manado tahun 1983 sampai 1986. Yang terakhir, SMA Kristen PPKM Manado tahun 1986 sampai 1989. Menikah dengan ayah saya Aminullah pada tanggal 16 November tahun 1990 dan membentuk keluarga Loa Simko yang dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama, cucu saya Rafika Loa. Yang kedua, saya sendiri David Loa. Yang ketiga, saya David Loa. Riwayat pelayanan dari ibu saya di Jemaat Kemin Shalom Tembasuban 2. Pertama, periode pelayanan 2005 sampai 2009 sebagai pelayan khusus Siamas. Dan kedua, periode pelayanan 2010 sampai 2013 sebagai pelayan khusus Siamas. Dan sekarang di Jemaat Kemin Victory Tembasuban 1. Pertama, periode pelayanan tahun 2014 sampai 2017 sebagai pelayan khusus sepeda tua. Dan yang kedua, periode pelayanan tahun 2018 sampai 2021 sebagai pelayan khusus Siamas. Dan organisasi kemasyarakatan dan politik sebagai bendahara Partai Golkar Kecamatan Tembasuban. Semasa ibu mama saya almarhumah Mr. Clara Simko telah berdiri berkegiatan kemasyarakatan dan berjauh di tengah keluarga. Dia juga telah berkarya dan berjuang sampai di mana dia tak berdaya lagi karena sakit. Tuhan memilih hidup telah mengambilnya pada hari Jumat 19 Februari 2021 pukul 19.00 di rumah sakit Daud Kandung Manado dengan ketuk usia pada 50 tahun 9 bulan 18 hari. Dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, ia juga terlepas dari kekurangan, kelalaian dan kesalahan. Karena itu, atas nama keluarga besar Loa Simko, suami, anak-anak, dan kakak beradik, saudara bersaudara, menyampaikan maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudara, kerabat, sobat, dan kenalan almarhumah selama saya hidup. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sambutan tunggal diundang dengan kasih Bapak Hukum Tua Tompasa Baru 2 Herman Palit SD. Terima kasih atas kesempatan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling utama dan pertama, patutlah kita manjatkan puji dan syukur pada Tuhan, kasih dan anugerahnya bersama dengan kita semua. Walaupun memang di tengah-tengah duka cita dari
keluarga pemangku duka keluarga luas Singko. Yang kami hormati keluarga besar pemangku duka keluarga luas Singko, Hani, anak-anak. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, Gembala, hamba-hamba Tuhan, bahkan Ketua Jemaat Gemen Victoria akan menjadi hadir pada ibadah pemakaman saat ini. Yang kami hormati anggota Dewan Minas Selatan yang terhormat Bapak Romi Poli Saimha bersama Ibu. Yang kami hormati teman-teman bahkan mantan hukum tua yang boleh hadir di tengah-tengah kita, Tuan Perangkat Desa, BPD, MPD, teman-teman pelayan khusus baik yang dari Gemen Victoria, Shalom, bahkan yang lainnya yang boleh hadir. Yang kami hormati tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan seluruh pelayan duka baik yang ada dari Kampus Baru 2, Kampus Baru 1 dan sekitarnya, bahkan dari luar Minas Selatan yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini tentunya sampai tadi juga masih ada yang bertanya, orang keluarga Wasingko masyarakat Kampus Baru 2, kita bilang waktu mulai membangun di sini mereka sudah menyelesaikan sebagai bagian dari warga Kampus Baru 2 di JK6. Jadi itu dulu. Kemudian pada kesempatan ini tentu dari daftar riwayat hidup, bahkan dari kehidupan, bahkan bagaimana kami secara pribadi berteman dengan keluarga ini, dengan Hani, dengan Mei dan anak-anak. Tentunya banyak hal yang kami juga rasakan baik dari pemerintah, bahkan kami sebagai teman. Untuk itu memang keluarga, saya kira keluarga sudah berusaha kurang lebih berapa bulan terakhir ini untuk bolak-balik di rumah sakit. Tapi memang kehidupan kita yang masih hidup tentu sangat tahu sekali bahwa dari nol saja sampai di usia produktif seperti ini sampai usia lanjut, kalau Tuhan mau panggil, Tuhan pasti panggil. Tapi saya kira yang paling penting di sini bahwa kita telah bersandar kepada Tuhan. Hal ini sudah pernah menyampaikan kepada saya secara pribadi, ya, bahwa dia akan tetap bersandar kepada Tuhan Yesus yang punya kehidupan. Dia tentunya dia juga akan yang memberikan penghiburan bahkan penguatan bagi keluarga. Atas nama pribadi keluarga, atas nama masyarakat di satu Kampus Baru 2, bahkan kita semua menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Loa Sengko. Tuhan memberkati kita semua, bahkan memberkati kita yang peduli dengan duka cita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Hukum Tua Desa Kampus Baru 2 untuk sambutan penghiburan Bapak Herman Talib SPI. Kita segera memasuki acara selanjutnya, ibadah penghiburan mengikuti liturgi yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemen Victoria Kampus Baru 1. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
di hati, kita mulaikan ibadah pemakaman yang terkasih almarhumah Syamas Meiske Clara Singko dalam keluarga Loa Singko yang tutup usia 50 tahun 9 bulan 13 hari. Selain keluarga, para pekabung layak duka saya undang untuk berdiri. Dan sambil berdiri, marilah kita mulaikan ibadah pemakaman almarhumah Ibu Syamas Meiske Clara Singko dalam keluarga Loa Singko sambil kita menyanyikan dari NKB 170 Jalan Hidup Tak Selalu. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah nats pembimbing. Namun saya persilakan jemaat untuk duduk. Dalam Yohanes 5 ayat 24, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam kesadaran akan kehidupan yang ditentukan oleh Allah, kita meyakini dan menyadari bahwa almarhumah Ibu Syamas Meiske Loa Singko telah mengisi kehidupannya dengan banyak kebaikan untuk keluarga, untuk jemaat umat masyarakat, dan kepada siapapun. Hal itu menjadi pesan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan, tetapi untuk menggunakan bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita nyanyikan NKB 211, pakailah waktu anugerah Tuhan. Ku
takut. Tuhan adalah benteng hidupku. Pada siapa aku harus tundukkan? Satu hal yang telah kuminta dari Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Begitu indah kasih-Mu Yesus. Di tengah-tengah gumul duka dialami keluarga Syamas Loasingko, kami boleh merasakan Tuhan Allah hadir. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Kita meraihkan ibadah pemakaman yang terkasih almarhumah Syamas Meiske Clara Singko dalam keluarga Loasingko yang tutup usia 50 tahun 9 bulan 13 hari. Selain keluarga, para pekabung layak duka saya undang untuk berdiri. Dan sambil berdiri, marilah kita mulaikan ibadah pemakaman almarhumah Ibu Syamas Meiske Clara Singko dalam keluarga Loasingko sambil kita menyanyikan dari NKB 170 Jalan Hidup Tak Selalu. Yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dengarkanlah nats pembimbing. Namun saya persilakan jemaat untuk duduk dalam Yohanes 5 ayat 24. Kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku,
Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam kesadaran akan kehidupan yang ditentukan oleh Allah, kita meyakini dan menyadari bahwa almarhumah Ibu Syammas Meske Loasingko telah mengisi kehidupannya dengan banyak kebaikan untuk keluarga, untuk jemaat umat masyarakat, dan kepada siapapun. Hal itu menjadi pesan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu hidup yang Tuhan anugerahkan, tetapi untuk menggunakan bagi sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Pada siapa aku harus tentang? Satu hal yang telah kuminta dari Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Begitu indah kasih Yesus. Di tengah-tengah gumul duka dialami keluarga Syammas Loasingko. Telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahkan tentu kaum keluarga yang merasakan sangat dalam duka cita. Bacaan Alkitab kita saat ini dalam kitab Roma 6 ayat 5-16, kita akan memahami tentang rahasia kematian. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, tentu kehadiran kita semua di tempat ini itu bukan karena kehendak keluarga Loasingko, rohani anak-anak, bahkan juga Ibu Syammas terkasih Meske Clara Singko, tetapi semata-mata karena undangan Tuhan.
Tentu kita hadir karena kita juga mengenal siapa Ibu terkasih Ibu Syammas Meiske Clara Singko ini. Kita menyaksikan di tempat ini kuasa kedaulatan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan keluarga lewat dipanggil Tuhan terkasih Ibu Syammas Meiske Singko ini. Dan memang lebih baik kita ke rumah duka dari ke rumah pesta. Karena dari tempat di mana kita hadir di rumah duka akan mengantar kehidupan kita pun untuk menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan, bahkan juga menyadari keterbatasan kehidupan kita yang hanya bergantung, bersandar, berharap kepada Tuhan. Kepergian Ibu Syammas Meiske Singko, tentu suami, anak-anak, kakak, beradik, saudara bersaudara sangat dan sangat sedih, sangat merasa kehilangan dan duka. Pasti itu dirasakan, sedangkan bukan keluarga merasakan, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, jemaat, baik yang ada di Victory Tompasok Baru 1, yang sementara yang menjalankan tugas, bahkan pun di Shalom Tompasok Baru 2, yang juga pernah ia memerankan tanggung jawab sebagai pelayan khusus. Ibu Syammas Meiske Singko ini, kita Syammas di kolom, karena saya juga satu kolom dengan Ibu Syammas bersama penatua yang membawa acara, penatua Bapak Boy dan Syammas Ibu Meiske. Walaupun saya baru beberapa bulan di sini, tetapi merasakan, menyaksikan akan peran, perhatian dari Ibu Syammas, tetapi tidak lepas juga keluarga, suami dan anak-anak. Syammas di kolom 8 Victory Tompasok Baru 1. Tentu orang semua merasa kehilangan sosok yang boleh menjadi satu kebanggaan kami, karena banyak peran, walaupun dia banyak bicara, tetapi perannya, wujud nyatanya, kasih kemurahannya dia nyatakan dalam kehidupan, dirasakan, bahkan juga sampai pada jemaat umumnya. Ada anggota jemaat yang mengungkapkan karena mereka merasakan dalam kelompok fungsional lansia, orang bilang, Bu, orang banyak membantu, kasih akan hadiah satu-satu dan dalam bentuk apa saja. Kalau di kolom memang orang saksikan pribadi, kalau ada kunjungan, PKR berdoa, nyanda, ada komando bicara langsung. Kalau mungkin ada komando itu organisasi, kolom atau jemaat, tetapi ini pribadi. Dan saya pun tentu mengungkapkan luar biasa, sehingga makasih banyak Ibu Syammas lewat tentu juga keluarga, Bapak Hani, Ko Ani dan anak-anak, karena kemurahan hati dari Ibu Syammas di depan juga Bapak. Kalau Bapak yang nggak kasih, dia mengenai kasih bisa saja, nggak usah. Tetapi tidak demikian, keluarga yang boleh diberkati, di mana orang saksikan dan orangnya nak pakai sendiri lewat juga Ibu Syammas untuk menyatakannya dalam kehidupan masyarakat, jemaat, tetapi juga masyarakat, karena lewat ungkapan
dari riwayat kehidupan peran, bukan hanya di jemaat, tetapi juga dalam masyarakat, dan peran yang sangat strategi. Dipercayakan utangan itu keuangan nyanda asal-asal, atau bendahara nyanda asal-asal. Tentu orang tunjuk siapa yang boleh dipercaya, dan ini tentu kepercayaan dari Tuhan. Apa yang dia lakukan dirasakan oleh orang, apalagi orang pendeta kan Pak Pendeta Boy ada tadi, karena orang lebih lama, karena lebih dulu hadir di sini. Mungkin kalau kita lebih dulu hadir, kita lama untuk menyatu dengan Ibu terkasih. Nah, itulah di tengah-tengah kehidupan kami menyaksikan dan juga merasakan keterlibatan dari Ibu terkasih. Suami mendampingi, bersama suami berjuang bersama, berkumpul bersama, susah senang bersama. Tidak gampang membangun kehidupan yang maju, usaha-usaha. Tentu juga ada peran dari Ibu Siamas. Ada doa tadi malam kan kita harus bilang tiang doa dalam keluarga pergi, tetapi tetap selalu dikenang dan dipegang oleh anak-anak. Susah senang, anak-anak sangat merasakan kasih sayang. Tentu seorang Ibu terkasih, Ibu Siamas Meske Loa Singkong. Saudara-saudaraku, kalau 2 periode di Jemaat Shalom, 2 periode 4 orang dalam pelayanan, waktu yang panjang, dan tentu juga banyak hal yang telah dia lakukan. Walaupun juga kita sadari, sebagaimana hukum Tua bilang, manusiawi ada keterbatasan, sedangkan orang hamba Tuhan ada keterbatasan. Pelayan sebagai pendeta pun siapapun ada keterbatasan. Karena yang sempurna itu cuma satu, yaitu Allah. Keluarga yang berduka cita, Ko Adi dan anak-anak Novita, David, dan Pepe. Dengan kehadiran dari pelayat duka, Ko Adi Boleria, tokoh-tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ya dalam bidang pendidikan, jemaat masyarakat, saudara bersaudara berkumpul di tempat ini banyak sekali. Dan itu tanda bahwa kehadiran dari pelayat duka ini Tuhan pakai. Ternyata kita untuk menghadapi pergumulan nyandak sendiri, ada Tuhan lewat siapapun yang boleh ada bersama dengan keluarga. Itu tanda Tuhan Allah hadir. Itu tanda bahwa keluarga kalau mau berjuang, nyandak berjuang sendiri. Tanpa istri, tanpa mama, tanpa saudara, tanpa teman yang baik ini, Tuhan tidak akan membiarkan. Karena itu saya juga mau menyampaikan kepada keluarga, Tuhan dan anak-anak, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, Ia akan memelihara kamu, Dia akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Itu dalam Mazmur 55 ayat 22. Dan Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Kita berdoa tetap menyertai keluarga yang berduka cita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, ada ungkapan kasih sebelum kita akan berdoa yang akan disampaikan, diberikan oleh keluarga. Selanjutnya, anak yang sungguh wanita, silakan. Ada lagi. Tetap berdiri anak, berdiri. Kemudian David, kepada mama yang begitu penuh kasih sayang, yang
Wakil pihak Adi karena usia Mas cuma berdua mereka. Setelah anak-anak silakan dimulai dari yang Iko dari yang sulung, yang sulung langsung dari langsung dari Ibu Adi yang jelas bahwa juga adalah kakak dari usia Mas. Yang kedua, silakan selanjutnya yang berikut ketiga. Silakan. Dan saat ini ada yang bersama dari suami. Selanjutnya silakan. Silakan untuk kakak petani berikutnya. Dan juga selesai bersama. Selanjutnya
teman-teman pelayan khusus bahwa kita akan mendekati peti jenazah ini, akan mengangkat sekolah yang disematkan kepada Ibu Syamaz karena dia masih dalam masa pelayanan, dan kita akan mengangkat sebagai tanda bahwa dia dibebaskan dari segala tugas tanggung jawab dan segala beban-beban kehidupan yang ada. Kami undang dengan kasih teman-teman pelayan khusus. Terima kasih kembali kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang selalu mengerti akan bahasa tetesan air mata, duka, pergumulan yang dihadapi oleh kami sebagai umat-Mu, dialami oleh keluarga Loa Singko. Ibu Syamaz Meiske Loa Singko yang pernah Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, telah memerankan peran yang penting dalam keluarga dan telah menorehkan segala kebaikan-kebaikan. Itulah sebabnya Bapa tentu mendatangkan tangis dan air mata. Tetapi kami mengaminkan bahwa ini adalah peristiwa Tuhan penuh kasih sayang di atas kuasa kedaulatan Allah yang memanggil pulang terkasih Ibu Syamaz Meiske Singko yang tutup usia 50 tahun 9 bulan 13 hari. Saudara-saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih kembali kami sampaikan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang selalu mengerti akan bahasa tetesan air mata, duka, pergumulan yang dihadapi oleh kami sebagai umat-Mu, dialami oleh keluarga Loa Singko. Ibu Syamaz Meiske Loa Singko yang pernah Engkau hadirkan di tengah-tengah dunia ini, telah memerankan peran yang penting dalam keluarga dan telah menorehkan segala kebaikan-kebaikan. Itulah sebabnya Bapa tentu mendatangkan tangis dan air mata. Tetapi kami mengaminkan bahwa ini adalah peristiwa Tuhan penuh kasih sayang di atas kuasa kedaulatan Allah yang memanggil pulang terkasih Ibu Syamaz Meiske Singko yang tutup usia 50 tahun 9 bulan 13 hari. Pemerintah, petugas, bahkan juga Kadin yang melanjutkan ibadah di ladang pekuburan
Tuhan akan menyertai semua berjalan dengan segala baik. Dan gumul duka keluarga, kehidupan kami letakkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang kita semua untuk berdiri, nyanyian penutup Hidup Jemaat 189, Ku ingin selalu dekat padamu. Besar maupun kecil, itulah keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anugerah kepada dunia ini. Untuk itu, sebagai orang percaya kita kemuliaan, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah meliputi saudara-saudara, kiranya kemuliaan Allah memerdekakan saudara-saudara, kiranya kekuatan Allah mendukung saudara-saudara, kiranya damai Allah menghibur saudara-saudara, dan kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Fahri Turangan. Demikian ibadah dan nyanyian penghiburan. Yang pertama, masyarakat desa Tompasobaru 2 diundang melakukan pujian berdiri di tempat duduk masing-masing, akan dipimpin oleh Bapak Gembala Lendi Sonda. Kita akan menyanyi Indah Rencana Tuhan.
Tambah marah dan. Jenazah ditutup. Kita dengarkan ungkapan pengunduran yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Dr. Mikaela Elsiana Paruntu, Mas. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom. Damai di hati. Ya, keluarga Wasingkot yang berduka, keluarga besar yang ada. Ini mau sampaikan juga untuk pemerintah kecamatan Pak Samad dan juga yang kami hormati Pendeta Sekompas MTH sebagai Ketua Bidang Kerja Majelis Wilayah Kompas Baru 1 beserta dengan seluruh pelayan khusus yang boleh hadir bersama-sama, dan juga yang saya hormati pemerintah desa dan juga kecamatan yang boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Bahkan tak lupa pula hadir bersama-sama di tempat ini Bapak anggota Dewan, Pak Romi Poli, bahkan seluruh fraksi, dan juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Utara yang saya sebut dengan kasih, Ibu Kristiani Eugenia Paruntu, beserta dengan seluruh pengurus baik dari DPD 1 Sulawesi Utara maupun pengurus Partai Golkar Kabupaten Minahasa Selatan, bahkan Kecamatan Tompasok Baru dan seluruh desa yang ada. Dan tentu yang saya hormati seluruh pelayat duka, keluarga, sahabat handai tolan, para tokoh-tokoh masyarakat, hamba-hamba Tuhan yang boleh hadir bersama-sama memberikan kekuatan bagi keluarga Kok Hani dan anak-anak yang ditinggalkan oleh Cik. Biarlah kiranya kita semuanya yang ada di tempat ini memberikan doa agar supaya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan berdoa agar supaya keluarga yang ditinggalkan terus berpengharapan di dalam Tuhan. Karena saya pun saat ini berdiri di tempat ini atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya karena Cik Mei adalah pelayan khusus yang aktif. Beliau telah memberikan dirinya untuk melayani jemaat yang ada, walaupun di tengah keadaan kondisi tubuh yang kurang sehat, tetapi beliau tetap bersemangat untuk melayani jemaat. Dan tentu atas pelayanannya ada puji syukur dari kami karena tetap melayani jemaat yang ada. Namun juga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kami hendak mengingatkan kepada keluarga, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pasti baik suka maupun duka akan senantiasa mendatangkan kebaikan, karena rancangan Tuhan tidak pernah ada rancangan malapetaka. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Karena itu Cik Mei boleh dipanggil Tuhan kembali ke rumahnya yang kudus, tetapi Tuhan pun menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan keluarga yang ada. Tuhan akan terus memberikan kekuatan, karena hanya Tuhanlah tempat sumber kehidupan kita. Dan sekali lagi pada kesempatan hari ini saya atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim dan juga Cik Mei adalah sebagai juga bendahara Partai Golkar untuk Kecamatan Tompasok Baru, maka saya pun sebagai Ketua DPD 2 Partai Golongan Karya Kabupaten Minahasa Selatan mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dan juga memberikan doa untuk keluarga agar selalu terus berpengharapan di dalam Tuhan. Mungkin ini yang boleh saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pak Ketua Bapak Kalewira Cita Wayasa. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua
selanjutnya penutupan peti jenazah. Mengundang para petugas yang sudah disiapkan untuk mendekati peti jenazah, memberikan kesempatan terakhir bagi keluarga untuk berada dan melihat yang terakhir kali istri, mama, saudara yang terkasih, Mr. Clara Sinko. Jadi disampaikan kepada perayaan khusus Imim Shalom. Jadi sebagian besar mungkin sudah menuju ke rumah gereja dan masih ada di sini. Karena jadi sementara menunggu peti jenazah ditutup, kami perlu informasikan karena jenazah dari Ibu Syamas Mr. Sinko akan disemayamkan sejenak di gereja Imim Shalom Tompaso Baru 2, baru dilanjutkan ke Imim Victory Tompaso Baru 1. Jadi memang pada perayaan khusus akan menyesuaikan acara-acara atau yang akan kita lalui pada dalam upacara pemakaman saat ini. Demikian. Shalom, damai di hati, mengatasnamakan seluruh penyumbang karangan bunga, menyatakan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke rumah Bapa Syamas Mr. Clara Sinko dalam rumpun keluarga Loa Sinko. Pada yang ditinggalkan, suami, anak-anak bahkan keluarga, kiranya diberikan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Karena duka cita Tuhan akan menggantikan dengan sukacita. Apa yang telah Tuhan buat di tengah-tengah kehidupan keluarga Loa Sinko, semua itu baik adanya. Mewakili seluruh penyumbang karangan bunga dari wanita kaum ibu jemaat Imim Victory Tompaso Baru, menghargai di mata Tuhan kematian semua orang percaya yang dikasihinya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Tompaso Baru 2. Yang sementara terkumpul di meja LPND atas meninggalnya Ibu Mr. Clara Sinko dalam keluarga Loa Sinko.
Sumbangan umum berjumlah Rp6.192.000. Sumbangan duka jaga 1 Rp725.000. Jaga 2 Rp1.550.000. Jaga 3 Rp1.160.000. Jaga 4 Rp1.150.000. Jaga 5 Rp1.330.000. Jaga 6 Rp1.515.000. Terima kasih untuk penyampaian dari pemerintah desa, dalam hal ini lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Ke acara terakhir, ucapan terima kasih mewakili keluarga yang berduka akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Dr. Andes Demi DJ Loa. Kepada Bapak diundang. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaminkan kuasa Tuhan yang berlaku di tengah keluarga besar Wasingko atas dipanggil pulangnya istri, mama, saudara kami yang terkasih, Ibu Syamas Miske Clara Singko. Untuk itu, atas nama keluarga, mewakili kami dan anak-anak menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Aceh Kusum Rompas MTH yang sudah memimpin ibadah pemakaman di siang hari ini. Bersama seluruh perangkat pelayan yang ada, Penatua Syamas yang ada, yang boleh memimpin ibadah pemakaman. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, pendeta gembala dari seluruh denominasi gereja yang ada, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang boleh hadir saat ini. Juga pada seluruh pelayan khusus Penatua Syamas yang boleh hadir, baik dari Jemaat Gemim Victory Tongko Sebar 1 maupun dari Jemaat Gemim Shalom Tongko Sebar 2. Kami juga menyampaikan terima kasih pada pemerintah Desa Tongko Sebar 2, Bapak Hukum Tua Herman Palit, SPI bersama seluruh perangkat desa yang ada, lebih khusus para jagat meeting yang ada di Jagat 6. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada para hukum tua yang ada di Kecamatan Maesan dan Tongko Sebaru yang boleh hadir saat ini, yang juga tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Badan Pekerja Sinode. Dalam hal ini anggota Sinode Ibu Penatua Mikaela Elsiana Parun Tumas yang sudah membawakan sambutan mewakili Badan Pekerja Sinode, dan juga sekaligus sebagai Ketua DPD 2 Kabupaten Minahasa Selatan dari Partai Golkar yang sudah juga memberikan sambutan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada mantan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan 2 periode 2010-2015 dan 2016-2021, Ibu Dr. Kristiani Yunia Panutu SE, yang boleh hadir turut bersimpati dan berempati bagi keluarga kami. Kami juga menyampaikan terima kasih pada anggota Dewan Kabupaten Minahasa Selatan, Bapak Robi Poli SAMH, yang juga hadir saat ini bersama Ibu Dokter. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada anggota Dewan Kabupaten Minahasa Selatan, Wakil Ketua Bapak Stefanus Delumo SE, yang juga turut hadir di malam sudah memberikan penghiburan bagi keluarga kami. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada tokoh-tokoh politik yang hadir, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang boleh hadir, yang juga kami tidak dapatkan sebut satu persatu. Juga seluruh pelayan duka yang ada, baik dari Desa Tongko Sebar 2, Tongko Sebar 1 dan sekitarnya, yang boleh hadir turut memberikan juga simpati dan empati bagi keluarga kami. Kami juga dari keluarga besar Rukun Moningka Lumoak Lomboan, ya, menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu anggota yang sudah hadir.
Juga keluarga besar, kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Irot, baik yang di Tompaso Baru dan sekitarnya. Ini ada yang dari Manado yang boleh hadir. Mengucapkan terima kasih kepada Rukun Singko ya, yang boleh hadir. Menyampaikan terima kasih kepada Rukun keluarga besar Pasunggulan di Karo yang juga hadir saat ini. Kepada Bapak Ibu pelayan duka yang mungkin kami juga tidak dapat sebutkan satu persatu, Bapak Ibu yang juga ada yang bagian 4 yang sudah menopang ya terlaksananya ibadah pemakaman di siang hari ini. Jadi ibu-ibu yang di bagian 4 dan bapak-bapak yang menyiapkan makanan, kami juga ucapkan terima kasih. Kepada saudara-saudara tetangga bertetangga yang ada di sini ya, baik tetangga-tetangga waktu keluarga luas Singko tinggal di Desa Tompaso Baru 1 maupun sudah berada di Desa Tompaso Baru 2, kami juga menyampaikan terima kasih. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah memberikan simpati dan empati bagi keluarga kami, dan kami juga menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu ya yang sudah membantu keluarga kami yang juga tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Akhir kata, kami juga dari ya pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tompaso Baru dan sekitarnya menyampaikan banyak terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Kristiani Yunia Panutu Sarjana Ekonomi yang sudah mengabdi selama 10 tahun di Kabupaten Minahasa Selatan dan pada tanggal 17 Februari sudah melepaskan jabatan dan sudah akan dilantik pada tanggal 26 nanti Bupati terpilih yang lalu Bapak Franky Ilonio MSH dan Bapak Pendeta Petra yang Mirembang. Jadi sekali lagi atas nama seluruh masyarakat Kecamatan Tompaso Baru menyampaikan banyak terima kasih atas budi baik sumbangsi kerja dari Bupati yang boleh membangun Minahasa Selatan hebat dan terdepan. Sekali lagi kami masyarakat dan pemerintah Kecamatan Tompaso Baru menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Kristiani Yunia Panutu. Dan akhir kata, apabila istri, mama, saudara kami yang kekasih, Miss Clara Singko, ternyata semasa hidupnya ada yang kurang berkenan, bagi Bapak Ibu sekalian mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tak berhenti. Juga sekiranya adik kami atau mama istri yang kekasih tersangkut hutang piutang bagi Bapak Ibu, mohon itu disampaikan pada kami keluarga agar kiranya perjalanan kehidupan dari adik kami, istri, saudara, mama yang kekasih boleh dilapangkan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ungkapan terima kasih dari keluarga yang berduka, dan mudah-mudahan yang kasih kadin dapat melanjutkan ibadah pemakaman di ladang pekuburan. Jadi kami undang teman perangkat desa bahkan mungkin dibantu bersama keluarga. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
almarhumah Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Keluarga besar Lapo, keluarga besar Loa Singko yang berduka cita atas meninggalnya istri Mama Oma yang terkasih hari ini di Jemaat Ngebim Shalom Tempas Baru 2. Jenazah almarhum disemayamkan sebagai tanda atau sebagai bagian ucapan terima kasih atas nama BPMD Pelayanan Khusus dan seluruh Jemaat Shalom Tempas Baru 2 ketika beliau pernah mengabdikan diri sebagai pelayan khusus 2 periode pelayanan di Jemaat Shalom Tempas Baru 2. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi lagu Pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Kita menyanyi lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kurang. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang adalah sumber kehidupan bagi umat-Mu yang berada di dunia ini. Hari ini kami diperharapkan dengan kemahakuasaan Tuhan, otoritas Tuhan atas hidup dan matinya bagi kami setiap umat manusia. Keluarga Loa Singko diperhadapkan pada peristiwa duka atas kepergian dari
almarhumah Samas Meske Clara Singko dalam usia 50 tahun 9 bulan 18 hari. Seakan Tuhan memberi waktu yang singkat, dia berada bersama dengan sang suami dan anak-anak yang boleh Tuhan anugerahkan. Tetapi inilah bagian daripada karya Tuhan yang indah. Sekalipun karya Tuhan mendatangkan duka cita, karya Tuhan mendatangkan kehilangan, karya Tuhan bisa menghilangkan semangat melanjutkan hidup dari keluarga yang ditinggalkan. Tapi tangan Tuhan sedang merenda kehidupan keluarga ini, merenda dan membebaskan almarhumah dari rasa sakit, penyakit yang dia alami. Sehingga inilah jalan terbaik yang harus diambil oleh Tuhan, dan kiranya keluarga bisa menerima dengan syukur dan sukacita sekalipun dalam rasa kesedihan yang mendalam. Tuhan terus memberkati suami, anak-anak. Tuhan terus menguatkan mereka. Tuhan terus memampukan mereka agar mereka tidak kehilangan arah, terlebih kehilangan iman untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkat kesehatan, damai sejahtera, pendamaian dari Tuhan akan mereka lewati di hari-hari yang gelap ini. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari Badan Pekerja Majelis Jemaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Salam kasih untuk keluarga besar Loa Singko yang saat ini sedang dalam duka cita yang dalam atas dipanggil pulang milik kepunyaan Bapa di sorga. Saudara terkasih, istri, mama, saudara yang sangat dikasihi oleh keluarga, Ibu Samas Meske Clara Singko dalam keluarga besar Loa Singko. Pada kesempatan yang penuh keharuan duka cita ini, ketika jenazah Ibu Samas disemayamkan di gedung gereja Shalom Tompasok Baru 2 ini, oleh karena mengingat segala karya pelayanan yang sudah dia nyatakan selama beberapa waktu dia berada berjemaat di Jemaat Gemim Shalom Tompasok Baru 2, bahkan menjadi pelayan khusus di jemaat ini. Yang pasti ada begitu banyak karya pelayanan yang sudah dia nyatakan dalam melayani jemaat, yang mungkin terkadang harus meninggalkan keluarga, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi yang sudah dia nyatakan di tengah-tengah menjalankan tugas pelayanan di jemaat ini. Dan semuanya itu tentu juga ditopang oleh keluarga, secara khusus suami Bapak Hani dan anak-anak kekasih Novita, David, dan Pevi. Apa yang sudah dinyatakan selama ini, yang sudah pernah diberikan sebagai pelayanan di tengah-tengah jemaat Gemim Shalom Tompasok Baru 2, secara khusus lagi di jemaat Kolom 10 pada waktu itu, di jemaat Shalom ini, di mana Ibu Syamas dalam pelayanannya sungguh sangat memberi suatu hal yang dapat membanggakan bagi jemaat Kolom 10, bahkan teman-teman sepelayanan, secara khusus Badan Pekerja Majelis Jemaat Shalom Tompasok Baru 2 menyampaikan terima kasih banyak bagi keluarga Loa Singko, secara khusus Bapak Hani dan anak-anak terkasih.
Tuhan kiranya akan memberkati, menyertai, bahkan menghibur, menguatkan keluarga menghadapi hari-hari selanjutnya yang Tuhan masih izinkan atau masih kita tapaki, untuk senantiasa ada walaupun istri terkasih sudah pergi mendahului, tapi keluarga dapat melanjutkan apa yang boleh dikaryakan oleh Ibu Syamahas selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya menyertai, memberkati, dan menguatkan kita semua. Terima kasih. Diberi kesempatan kepada keluarga untuk membawa jenazah almarhumah disemayamkan lagi di Jemaat Gemini Victory Tompaso Baru 1. Dipersilakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, Jenazah terkasih percaya waktu Mr. Roasi ada disemayamkan di rumah kerja Sinton Tompaso Baru 1 ini saat ini oleh karena masih sementara dalam tugas pelayanan sebagai seorang jamaah, dan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kakak beradik saudara-saudara dalam menunjukkan cinta ini, dan kiranya apa yang telah dia lakukan tentu kami percaya memberkati jemaat demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu terima kasih dan syukur, dan selanjutnya jenazah almarhum terkasih akan diletak terhadap pekuburan. Tuhan akan menuntun, dan kami letakkan pergumulan duka ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi
mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Telah mengambil kehidupan almarhum sudah jadi berkah. Miske Tingko. Maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan jangan bawa kami ke baik kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita menyanyi bersama-sama nyanyian penutup. Iringlah Tuhan dalam terang dan apa yang seterusnya. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan haruslah tetap berjalan di terang.
dan kiranya kasih Allah memberkati kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah lanjutan pada pemakaman, dan sekarang kita serahkan kepada teman kita. Ada apa-apa yang keluarga kami balas, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membalas atau memberi berkat. Demikian, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.